Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita mengangkat ini mengapa? Karena terjadi banyak penyelewengan perkawinan, terutama perkawinan-perkawinan Kristen, perkawinan-perkawinan Katolik. Penyelewengan itu terjadi karena orang tidak memahami makna perkawinan, orang tidak memahami firman Tuhan, orang tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar. Ya, apalagi kalau bagi perkawinan Katolik, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan itu adalah sakramental, tanda rahmat Allah yang diberikan Allah untuk kita. Jadi banyak yang harus dipahamkan. Jadi Yesus membiarkan dirinya hanyut terbuai oleh cita murni. Sukacita dua orang yang dikenalnya ini. Kebahagiaan mereka karena saling menemukan diri mereka dan mulai membangun keluarga baru. Arak-arakan sampai di rumah baru yang telah disiapkan oleh keluarga pengantin laki-laki bagi pasangan suami istri yang baru itu. Di dalam rumah tidak ada tempat untuk seluruh rombongan pengantin. Suatu tempat terbuka, barangkali tempat penumbukan gandum, telah diubah menjadi ruang pesta udara terbuka. Hidangan-hidangan disiapkan di dapur-dapur dan halaman-halaman belakang sanak saudara dan tetangga. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki masuk di bawah cuppa, kanopi yang dihiasi dengan bunga-bunga dari karangan-karangan bunga. Luar biasa perkawinan pada 2000 tahun yang lalu ya, luar biasa ya. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki kemudian saling mengucapkan prasetia. Mereka minum anggur dari piala yang sama. 7 berkat diucapkan atas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Engkau telah menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan pengantin dan mempelai. Sukaria, nyanyian, kesenangan dan kenikmatan, cinta kasih dan kebersamaan, perdamaian dan persahabatan. Terpujilah Engkau yang melimpahi pengantin dan mempelainya dengan kebahagiaan. Hati Yesus merasa gembira penuh, ya, sepenuh-penuhnya. Ketika malam itu atau hari berikutnya Yesus mengubah air menjadi anggur, kita mungkin mudah sekali terbawa oleh angan-angan mengenai implikasi-implikasi religius tanda itu. Memang Ekaristi sudah terbayang di sini, suatu yang tidak dipahami oleh siapapun yang hadir pada waktu itu. Jadi Ekaristi sudah hadir pada peristiwa perkawinan ini, ya. Tetapi tidak dipahami oleh siapapun yang hadir pada waktu itu. Hukum perjanjian lama yang dilambangkan dengan 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi telah digantikan tepatnya oleh perjanjian baru. Jadi 6 tempayan itu ada simbol ya, tidak hanya sekedar apa maksudnya 6 tempayan itu. Ya. Pesta perjamuan yang akan mengundang semua bangsa di dunia. Akan tetapi implikasi-implikasi lebih luas tanda itu jangan sampai mengamburkan tujuannya yang langsung. Sebab Yesus sedang mengatakan sesuatu tentang bangsanya. Para petani yang makan dan minum tidak layak menjadi berita besar dalam pers dunia ini. Dan bahwa anggur habis sesudah sekian seloki terteguk itu pun tidak dapat dikatakan bencana besar. Meskipun demikian oleh kata-kata sederhana ibunya, mereka kehabisan anggur. Jadi kata-kata Bunda Maria itu luar biasa. Tidak menyuruh Yesus untuk melakukan apa-apa. Mereka kehabisan anggur. Jadi kalau kita kerabat, misalnya kita melihat makanan kerabat kita waktu pesta itu habis, tidak perlu kita lalu gerasak gerusuk. Kalau memang kita kerabat yang baik, marilah menambahkan makanan itu. Kalau makanan itu memang kurang. Terkadang kita ini lalu menyalahkan tuan rumah. Udah aku bilang, ya kalian ngundang 1000, siapkan makanan 2000. Itu adalah kerabat yang tidak baik. Apalagi menceritakan, wah itulah dia lihat buat pesta tuh, tak berkat katanya. Ya, makanan kurang. Karena tamunya banyak. Masalah makanan kurang atau lebih, itu bukan masalah berkat, itu masalah persiapan yang matang. Dan yang paling utama campur tangan Tuhan. Kalau makanan kurang, ya karena memang orang yang datang banyak, makanan lebih, orang yang datang kurang. Ya. Semua akan tercukupi kalau itu ya benar-benar dipersiapkan.
Tetapi ingat, campur tangan Tuhan itu yang utama. Banyak di antara kita ini hanya melihat makanan saja sebagai bentuk rezeki, padahal makanan itu adalah atau ya sesuatu yang bagian dari rezeki itu. Nah, jadi jelas ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Mereka kehabisan anggur, tergugahlah jawaban yang tiada taranya. Ya, Yesus menyediakan 600 liter lagi anggur. 600 liter. Ya, 600 liter itu sebanyak mana tuh? Berapa drum tuh? Satu drum kalau tidak salah 200 liter ya. Berarti 3 drum. Ya, kalau tidak salah ya. Ya, bayangkan kalau minum tuak 3 drum, mampu kali Pak Atis kali. Minum arak 3 drum. Ya. Apalagi minum anggur ya. Siapa yang mampu minum anggur tuh? 3 drum. Ya, 600 liter lah. Kalau pakai jerigen tuh udah berapa tuh? Jerigen yang 40 liter. Ya digali bagi. Ya. Ya sekitar 15, ya kan, jerigen. Nah, itu berarti, ya, jelas di situ, Yesus menyediakan 600 liter lagi anggur untuk para petani yang sedang berpesta bersukacita. Itu berarti pesta terus berlangsung. Menari-nari lagi, beriang gembira lagi. Nah, jadi jelas di situ. Demikian, kerap kita memusatkan perhatian pada tanda itu secara berat sebelah. Ya. Kita menjunjung-junjung anggur yang baru itu. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan berangan-angan tentang pembaruan. Kebangkitan, transformasi rohani, akan tetapi kita lalaikan sisi mata uang yang satunya, yakni realita yang diubah. Kita lupa tentang airnya. Tanpa air kapur kana, tempayan-tempayan dari tanah, pelayan-pelayan, si pemimpin pesta yang penasaran, mempelai laki-laki yang merasa gugup, dan petani-petani yang bersukaria, tanda itu tidak berarti apa-apa. Ya. Kita akan mencoba melihat Injil dalam terang baru dari sisi yang lain. Katakan dari pengalaman Yesus sendiri sebagai orang Galilea. Kita akan melihat bahwa Injil menggandakan hidup yang berakar dalam orang-orang dan seluk-beluk hidup sehari-hari. Untuk memahami Yesus dan amanatnya, kita harus mengetahui dunia tempat ia hidup. Kita harus mengetahui bangsanya. Tidak ada seorang pun dari kita yang hidup terasing. Yesus pun tidak seperti kita. Yesus menyerap pandangan budayanya dan caranya berbicara serta berpikir dari keluarganya. Seperti kita, Yesus menjadi orang atau pribadi seperti dia dengan menjawab tekanan-tekanan dan tantangan-tantangan masyarakat di sekelilingnya. Karena ia adalah orang Galilea abad pertama, kita tidak dapat memahami sepenuhnya kepribadiannya dan keunikannya tanpa mengenal bagaimana rupa masyarakat Galilea itu. Itu belum semuanya. Yesus sungguh berbakti pada negerinya dan ia membawa amanat sendiri. Meskipun kadang-kadang ia berpindah ke Fenisia, Dekapolis, Samaria, atau Yudea, ia selalu ingat akan tugas perutusannya yang istimewa bagi Galilea. Jadi maksudnya begini, walaupun kita ditolak di kampung kita, tapi kita ingat mengapa kita lahir di kampung kita tinggal di kampung kita. Kita harus balik ke kampung kita. Tujuan yang pertama adalah Tuhan Allah mengingatkan kita untuk kita membarui hidup di kampung kita. Jadi jangan bapak-bapak berkelana terlalu jauh, sedangkan kampung bapak-bapak sendiri, bapak tidak injili atau tidak wartakan kesaksian iman. Kita lihat ya, tanah Jebulan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Matius 4 ayat 15 sampai 16. Mengapa itu disebutkan? Karena memang Yesus ya berada dan hadir di sana. Ya, tanah Jebulan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Nah, ya, ia wafat di Yerusalem, akan tetapi sesudah kebangkitannya ia kembali ke Galilea. Jadi dia kembali ke Galilea. Ketika wanita-wanita pergi menengok makamnya, mereka diberitahu, katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia tidak ada di sini lagi di makam. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Ada banyak hal yang kita ketahui dengan mempelajari latar belakang Yesus. Latar belakang itu akan memberikan keterangan tentang ciri-ciri wataknya. Banyak katanya akan menjadi jelas. Bahkan penjelmaan sendiri akan menjadi terang dengan sinar terang baru. Jika Allah berkehendak untuk menjadi kelihatan dalam salah satu di antara kita, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Mengapa ia memilih tempat yang ditinggalkan Allah seperti Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes bab 7 ayat 52. Kuasa Allah dalam bergaul secara gaib dengan kita sungguh-sungguh membuat kita terkesima. Semakin kita terkesima, semakin kita menemukan keterbatasan Yesus sebagai manusia. Tentu kita sudah tahu, penjelmaan Allah adalah penjelmaan benar-benar, artinya sabda yang disampaikan Allah kepada kita menjadi daging dan mengenakan keterbatasan peri hidup kita sebagai manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu baru kita mau menyampaikan. Banyak di antara kita mungkin berpikir, apa maksudnya materi ini? Tetapi yang paling utama, ya, kita mulai menemukan suatu pembaruan hidup. Apakah ada pewartaan di dalam penjara atau rutan? Nah, ini terjadi. Jadi ada kuasa. Baik, jika ada pertanyaan masih saya layani sekitar 10 menit. Mungkin ada dari Pak Timotius Ngacam. Silakan Pak. Udah megang mic kayaknya tuh. Nah, mic sudah siap. Silakan Pak. Izin Pak, ada yang keluar hari ini, Yanto. Ini MC, pakar MC kita nih. Oh, luar biasa. Yanto, itulah agak kacau sedikit nih. Mm-mm. Ada yang nangis juga. Ya, enggak apa-apa. Itu berarti setelah keluar dia harus kembali ke kampungnya, kembali mewartakan. Ya, Dia dari Pontianak, Pak. ya makanya Ya. kampungnya Pontianak, dia harus di Pontianak. Karena banyak anak-anak Tuhan itu di Pontianak bukan pergi ke gereja, bukan melayani Tuhan. Ada perhatian, Pak. Pergi ke warkop banyak ya, dan ke internet. Nggak tahu Yantonya nanti. Paroki mana dia? Paroki, dia Kristen, Pak. Di gerejanya nanti. Tapi, Baik, puji Tuhan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Pak, ini berkaitan dengan perceraian. Ya, Jika dikatakan oleh Bapak, perceraian ini kan kalau dia nikah adat, perceraiannya melalui pasirah adat. Tetapi, dia ini kan dinikahkan secara Katolik. Secara adat, Pak. Hah? Dia dinikahkan, dia ini Katolik. Dia dinikahkan secara gereja. Tapi dia tidak nikah secara catatan sipil secara negara. Ya. Tapi dia itu dinikahkan adat. Jadi ketua adat itu pengurus adat bilang sah. Jadi kalau menurut pendapat Bapak gimana? Terima kasih. Gimana Pak? Kalau dia kawin adat? Dia dinikahkan secara Katolik. Ini ada terjadi di kasusnya di daerah saya. Ya, dikawinkan Dia secara gereja Katolik. Baik. Secara Katolik, tapi tidak dinikahkan melalui catatan sipil secara negara. Ya. Tetapi dia cerai, orang itu cerai, tapi cerainya diceraikan secara adat. Kalau menurut pendapat Bapak gimana? Terima kasih. Dia kawin adat enggak, Pak? Iyalah, begini Pak. Paham, saya paham. Dinikahkan secara Katolik. Betul. Secara Katolik, mungkin nikah dia itu tidak melalui pastor, mungkin nikahnya secara mungkin ketua umat lah gitu kan. Oh, enggak ada, Pak. Saat dia cerai. Iya, orang tersebut cerai, tapi yang nyerai itu, yang menentukan perceraian dia itu ketua adat. Kacau. Ini saya kan bertanya dengan Bapak, sah atau tidak menurut pendapat Bapak, tapi menurut ketua adat itu sah. Secara adat. Begini, maka saya tanya tadi, secara adat, dia kan enggak kawin adat, Pak.
lalu tak pernah terjadi perkawinan secara adat. Kalau perkawinan secara adat, diceraikan secara adat, itu urusan orang adat menilai sah atau tidaknya. Kalau dia perkawinan gereja Katolik, Pak, dia harus perkawinan itu ya di hadapan seorang imam atau diakon. Jadi kalau perkawinan itu didoakan umat, itu bukan perkawinan sakramental, Pak. Jadi begini, di gereja Katolik itu perkawinan itu harus menjadi sah ratum et consumatum di depan imam atau di hadapan ya pokok uskup, imam. Nah, kalau di hadapan diakon itu kalau udah mendapat mandat khusus, ya kan? Oleh pastor parokinya atau oleh uskupnya, ya. Tetapi kalau dia itu lalulah perkawinan itu oleh ketua umat, itu bukan perkawinan namanya, Pak. Ya. Jadi harus dijelaskan dulu, didetailkan dulu, dipahamkan dulu bahwa perkawinan itu ketua umat itu tidak bisa memberikan sakramen. Yang memberikan sakramen itu adalah orang yang tertabis, Pak. Itu dulu, saya uraikan dulu masalahnya yang pertama. Tadi karena Bapak katakan yang mengawinkannya ketua umat. Kalau mengawinkannya ketua umat, berarti ya itu bukan perkawinan Katolik. Walaupun tata caranya menggunakan doa Katolik, menggunakan tanda salib, tetapi itu tidak sah ya bagi gereja Katolik. Ya kan? Walaupun dia mendapat mandat khusus karena ada hal-hal tertentu, tetap perkawinan itu nanti harus ada pembaruan perkawinan oleh oleh pasangan yang sudah kawin itu, ya kan? Yang didoakan kalau melihat tadi ya didoakan ketua umat, ya kan? Dia tetap nanti kalau ada pastor, ketua umat melaporkan, ketua umat tidak bisa mengawinkan. Karena mungkin karena halangan jauh ya mereka berdua ini. Nah, lalu tidak ada terjadi perkawinan adat, lalu diceraikan adat. Ya, yang mengatakan sah itu kan pengurus adatnya, Pak. Kalau itu perkawinannya secara sakramental, lalu diceraikan adat, ya, itu tidak pernah terjadi perceraian di gereja Katolik. Yang ada hanya anulasi, pembatalan perkawinan. Makanya perkawinan yang dianggap sah itu adalah perkawinan yang telah diselidiki oleh pihak gereja, kemudian perkawinan itu diselenggarakan oleh mereka berdua dan disaksikan dan diberkati oleh seorang yang tertabis. Di gereja Katolik itu ada 3 tabisan, diakon, imam, dan uskup. Tetapi juga kalau dia yang menjadi memberkatinya diakon, dia harus mendapat mandat khusus. Ya. Jadi tadi masalahnya yang Pak Ngacam itu dapatkan itu menurut orang adat itu sah, tapi menurut logikanya beginilah, Pak. Bapak tak pernah kawin adat, diceraikan adat. Dari mana, Pak, logikanya? Kecuali Bapak kawin misalnya ini ada, itulah jenis kawin itu macam-macam, Pak. Ya. Ada kawin gereja yang kakek saya tahu kawin Tuhan namanya kan. Padahal kawin gereja. Lalu ada kawin adat, pakai ritual adat-adatnya macam-macam adatnya 7 hari 7 malam lah. Ya. Nah, lalu ada kawin itu disebut kawin tradisi adat. Ya kan? Ada kawin adat, kawin tradisi adat. Kalau kawin adat itu agaknya orang-orang Dayak udah agak sulit menyelenggarakannya. Mengapa? Ya kan karena itu sudah dimodifikasi. Kalau bagi daerah kami, Pak karena harus ada tengkorak-tengkorak bekas kayawan, tetapi bukan tengkorak orang biasa tuh. Karena banyak ritualnya, Pak. Nah, lalu ada tradisi, kawin tradisi itu yang mungkin hanya tradisi-tradisi tertentu dicomot-comot misalnya. Ya, Pak? Nah, tapi mungkin ada yang adat yang dimodifikasi.
Karena melihat itu terlalu berat, makanya perkawinan itu disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Ya, pakai seekor ayam pun cukup lah, karena orangnya tidak mampu. Karena adat Dayak itu lebih mengutamakan kemanusiaan. Nah, kalau pernah bahasanya di hulu di Kitau, ya kan, dan memang disaksikan oleh orang tuanya, dan itu dianggap pengurus adat kawin adat, ya silakan, ya kan, harus ada saksinya. Lalu tiba-tiba dia mau berpisah, lalu dia mau cerai adat, ya itu mungkin ada ritualnya untuk menceraikannya, perpisahannya. Ya menurut pengurus adat sah, ya itu urusan berbeda. Tapi menurut kacamata gereja, ketika perkawinannya tidak sakramental, ya tidak pernah terjadi perkawinan sebenarnya. Atau misalnya perkawinannya adat, makanya pasangan Katolik itu ya tidak boleh menerima sakramen Ekaristi karena dia melanggar aturan gereja, aturan Tuhan. Nah, silakan saja sanksi sosialnya dia kawin adat. Nah, ini masalah perkawinan ini kadang nih yang berdua nyaman Pak, yang lain ribut Pak. Kita lah yang ribut. Tujuannya apa? Karena moral Pak. Ya, moral. Mengapa? Ya kan? Karena yang menjalankan dia berdua, mengapa itu menjadi sesuatu yang harus sukacita, bukan duka cita? Karena perkawinan itu diselenggarakan tujuannya untuk membarui hidup manusia. Karena telah terjadi perkawinan berarti ikut karya penciptaan Allah. Saya panjang lebar itu karena jangan sampai salah paham dan salah tafsir ya. Nanti gagal paham, lalu disebut sesat pikir atau pikiran sesat. Nah, ini sampaikan Pak Timotius tadi itu, ya, itu adalah suatu gambaran reality bahwa ada ya kewenangan yang dilampaui. Misalnya ketua umat bisa menikahkan umatnya. Dari mana dasarnya? Tidak ada Pak. Bapak saya tuh lebih jauh lagi, jalan kaki kampungnya, Senapit sana. Tanya Pak Atis tuh. Ya kan? Disuruh kakek saya tuh, mama saya dari Abah, naik motor air Pak. Ya kan? Pergi ke Sambas sana. Tanya Pak Atis tuh, Bengkayang Sambas tuh dekat ke tahun 879. Hah? Mampu kok kakek saya suruh kawin ke sana. Nampak benar Pak, orang-orang itu tuh mau menyelewengkan ajaran Tuhan. Tapi kakek saya karena dia sudah menjadi orang Katolik yang taat, sana kawin Tuhan sana, pergi ke Sambas sana. Bayangkan Pak, dari Bengkayang ke Sambas itu bukan dekat. Ya. Oke lah dulu pakai kol atau pakai mudik ya. Jadi persoalannya Pak, itu yang terjadi. Makanya ya lain beda hal kalau terjadi perkawinan itu, ya kan? Karena memang pastor jarang datang, itu zaman dulu. Tapi kita lihat dulu apakah sudah Katolik atau belum Katolik. Nah, berikutnya masalah tadi sah atau tidak sahnya, ya kalau menurut orang adat itu sah. Tapi kalau menggantung gimana Pak? Kepalanya dipotong, kakinya tidak ada. Orang bercerai itu kan kepala dipotong Pak namanya. Ya kan? Berat tuh Pak. Kalau misalnya berpisahnya karena tidak ada anak, berbeda adatnya. Kalau pisahnya itu karena selingkuh, lebih parah Pak. Ya kan? Makanya banyak hal yang harus dipahamkan tentang itu. Nah, ketika orang adat bilang sah, itu tanggung risiko sendirilah. Kalau dia menceraikan perkawinan secara yang sudah sah dalam gereja Katolik, yaitu perkawinan sakramental. Nah, tapi kalau dia memisahkan perkawinan itu karena orang yang berdua itu hanya agamanya Katolik, tapi perkawinannya bukan Katolik, dia agama Katolik tapi bukan Katolik, karena merasa Katolik, lalu tiba-tiba nengok ketua umat ada, dirayu-rayu ketua umat, udahlah, ya kan? Tapi itu bukan kawin Katolik namanya. Kan tidak mungkin misalnya tiba-tiba Pak Timotius ngacam nih mau kawin lagi. Ya kan, dah tolong Pak Yakobus doakan saya secara Katolik karena istri saya yang baru nih Katolik. Tolonglah katanya kan. Nah, apalagi misalnya kan bagaimana hal itu terjadi? Lalu tiba-tiba udahlah saya tidak mau lah Pak Atis ya lah. Pak Atis ini Katolik, ngurus adat. Biar sekaligus katanya. Doa Katolik, nyangahan dua. Itu mulailah menyimpang namanya itu.
Itu sesat pikir Pak namanya. Aliran sesat dah itu namanya. Jadi saya mau menjelaskan ini detail karena jangan sampai gagal paham kita tentang itu. Saya ngerti apa yang dimaksud Pak Timotius itu. Bertanya, apakah itu? Itu kalau menurut kacamata adat, perspektifnya kita lihat dulu. Apakah dia pernah kawin adat, diceraikan adat? Ya silakan. Kalau tidak pernah terjadi kawin adat, gimana lah? Hah? Ya enggak? Pak Atis, tak pernah kawin adat lalu diceraikan adat. Bagaimana bisa? Pak Atis ini paham nih, biasa ngurus adat nih. Kadang begini Pak, orang tuh mau melampaui kewenangannya. Didesak-desak lah pengurus adat, udahlah, dia udah tak mau lagi bersatu lah. Dulu kawinnya apa? Makanya kalau memang mau, tapi itulah perkawinan itu bukan sesuatu yang untuk dimain-mainkan. Makanya pengurus adat juga harus paham. Ya, harus paham tentang perkawinan-perkawinan agama-agama itu. Ya. Nah itu, ya makanya kalau orang udah kawin gereja ya namanya tradisi adat saja, bukan kawin adat. Kalau kawin adat ini kan orang-orang yang memiliki kepercayaan, yang belum memiliki agama, misalnya agamanya, tapi itu kita kembalikan lagi. Nah begitu Pak, mungkin seperti itu dulu penjelasan saya. Jelas Pak, jelas, terima kasih. Ya, baik. Nah, terima kasih untuk pertanyaan Pak Timotius Ngacam. Ya, pertanyaan yang lain ditampung untuk minggu depan. Tetap masih kita bahas tentang ini. Karena masalahnya perkawinan ini menjadi persoalan-persoalan dilematis. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Masih ada gak Pak yang mau ditanyakan? Ada Pak, semua dah hampir mau pulang nih. Oh, mau pulang ya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung-Mu yang mempertemukan kami pada hari ini. Berkati, bimbing, lindungilah kami, tuntunlah kehidupan kami, jangan lepaskan kami daripada kuasa-Mu. Hanya kuasa dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ini. Berkatilah para istri-istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu setia kepada Yesus Kristus. Berkatilah juga para musuh kami, agar mau mengampuni kami, dan kami mengampuni juga musuh kami. Dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa beban. Berkatilah kawan-kawan kami yang sudah keluar, agar jangan kembali lagi ke tempat ini, dan mau melayani di gerejanya masing-masing. Begitu juga untuk kawan-kawan kami yang belum hadir pada kesempatan ini. Jamalah, ketuklah pintu hati mereka, agar mereka tergugah dan kembali percaya kepada Kristus, dan mau dilayani dan melayani di tempat ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sampai ketemu Rabu depan. Ya.